Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan bulanan khusus untuk romance atau love reading, dan ini untuk zodiak Sagittarius. Oke, Sagittarius, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. Pembacaannya pun bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu, ya. Dan energi kamu bisa sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising atau Venus kamu. Bagi kalian yang memang belum tahu, ya, kamu bisa klik link di bawah sini untuk dapatin bercarkem secara Hindu atau Vedic, ya. Jadi kamu bisa bandingkan pembacaan ini dengan Sun kamu, Moon kamu, Venus kamu, Rising kamu, atau orang yang kamu tuju. Ya, that's it. Itu yang aku maksud. Oh, Mercury retrograde, ya. Oke. Dan remember, energinya ini pasti bisa terbalik, ya. Dan kalau memang gak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksa, ya. Oke, kita lihat oracle-nya untuk Sagittarius di Juni 2021. Sagittarius love reading, romance. Oke, di sini ada rest and rejuvenation. Lalu ada blossoming abundance. Lalu ada appreciation. Oke, jangan dikit ya. Lalu ada woman holding a coin, ya. Dan di the bottom of the deck, sini ada strategy. Oke, Sagittarius, aku ngerasain energi dimana seseorang mulai untuk belajar menghargai apapun yang terjadi dalam hidupnya saat ini. Ya, aku ngerasain kamu mungkin dengan pasangan sempat ada konflik, ya, atau ada hal yang memang membuat kalian miskomunikasi, ya. Komunikasi kalian gak lancar, kalian gak bisa bicara dari hati ke hati, ya, karena kalian terlalu sibuk dengan kerjaan, dengan karir kalian di sini, ataupun seseorang terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Aku ngeliat, ya. Dan akhirnya aku ngeliat kamu dengan dia bakal masuk ke masa yang realize, sadar dengan apa yang dilakukan selama ini, ya. Dan seseorang di sini juga merasa udah terlalu lama, atau kalian sama-sama udah terlalu memanjakan ego kalian masing-masing, ya. Tapi kita lihat love oracle-nya dulu, ya. Untuk Sagittarius, di sini very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. Unrequited love, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. The flirt, extend your light-hearted energy to others. Reconciliation, see, someone from your past is returning to your life. Hubungan yang dulu entah kamu tuh dengan siapapun mungkin masih sampai sekarang, yang kamu ngerasa kita nggak bisa sama-sama, kita terlalu demanding satu sama lain, kita terlalu keras, kita nggak cocok. Namun akhir-akhir ini kalian ngerasain justru karena proses pelepasannya dia dan proses pelepasannya kamu, kalian seperti menemukan diri kalian, ya, masing-masing. Jadi kayak
Justru kesempatan untuk kalian bersama malah terbuka lebar di sini, dan aku ngeliat kesempatan besar untuk kembali bersama di Juni ini ya. Setidaknya bakal ada energi di mana cepat atau lambat kalian bakal mulai flirt to each other ya, kayak saling menggoda satu sama lain, dalam artian yang menggoda yang simple-simple sederhana aja, yang bercerita yang lucu-lucu, humor gitu ya, walaupun terkesannya mungkin seperti nggak memiliki tujuan, namun aku ngeliat ini ada tujuannya. Tujuan dalam artian maksudnya kamu dengan dia kenapa dipisahkan, terus kenapa sekarang diberi kesempatan ya untuk bersama ya. Calling in your soulmate, your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Dengan proses pelepasan kalian berdua memperlihatkan kalau kalian memang adalah sepasang kekasih ya, yang I would say yang memang kemungkinan besar kalian memang soulmate ya. So that's why kenapa kalian kembali bersama, kesempatannya juga besar banget ya. Dan aku ngerasain kalian gak bisa satu sama lain pisah ya. Jadi walaupun sempat terasa mungkin kalian benar-benar ada perpisahan sebelumnya, kayak kalian gak ada komunikasi, jalan masing-masing, terus kayak blocking satu sama lain, menghilang dari dunia masing-masing, sosial media atau gimana. Namun akhirnya that's it, kayak kehidupan atau warna hidup kalian ditemukan lagi. Kalian menemukan warna hubungan ini, maksud aku ya. Oke, kita lihat klarifikasi tarotnya ya. Untuk Sagittarius. Oke, nanti aku tenangin kucingku dulu ya. Oke, kita lanjut. Sagittarius Juni 2021. Oke, di sini ada Two of Pentacles. Dulu energi dimana kamu dengan dia sama-sama sepertinya tidak mau memilih, mau gimana pun hubungan ini ya udah, ya berpisah ya udah pisah aja gitu ya, kayak udah lepasin sama-sama gitu ya. Namun makin kesini kok malah kayak justru ditarik oleh energi ini untuk kembali bersama lagi ya, dan akhirnya mencoba untuk memilih ataupun akhirnya coba untuk merenungi ya, apa sih yang sekarang diinginkan, dirasakan. Jadi entah kamu atau dia mulai berpikir apakah benar-benar ingin kembali, dan aku ngelihat memang yes, benar-benar ingin kembali. Seven of Pentacles ya, cuman ada ketakutan di sini. Aku nggak tahu ketakutan masih dalam bentuk apa, namun yang pastinya ada kekhawatiran ya. Nine of Pentacles dan ada Four of Pentacles ya. Seseorang di sini takut kalau akhirnya perpisahan ini ada lagi, kayak apa yang terjadi itu terjadi lagi ya. Jadi nggak sanggup kalau misalnya udah pisah, balikan gitu ya, terus ternyata pisah lagi kan ya, benar-benar menguras tenaga. Kitanya harus gimana ibaratnya gitu. Namun di dalam hati yang terdalam mau bersama, pengen bersama. So aku harus gimana? Ini seseorang merasa seperti itu. Namun udah dalam artian kebingungan yang gak gimana-gimana, cuman ya pengen, cuman ya gak sampai gak mau ngambil keputusan. Ini energi seseorang yang sedikit demi sedikit ya, kamu ataupun dia bakal memilih mau gimana ke depannya dengan kamu dan dengan hubungannya dengan dia. Ten of Wands, The Star, kamu bisa berhubungan dengan Aquarius di sini ya. Lalu ada Page of Pentacles, Page of Swords. Ada energi yang apa ya, kayak mulai
membuka hati, menerima, ya, sedikit demi sedikit, ya, apapun yang terjalin selama ini, apapun yang udah gak bisa terjalin, namun justru membuka sebuah peluang yang baru, entah kamu ataupun dia, ya, dalam hidup yang lebih baik, dalam hubungan yang lebih baik. Aku ngerasain banget hubungan ke depan ini bakal baik banget, ya, dengan kamu dengan dia, ya. Jadi walaupun perpisahannya luar biasa di sini, ya, aku ngeliat ke depannya justru malah lebih kuat pondasinya, ya. Lalu ada page of cups, jadi memang kalian berdua harus belajar sama-sama untuk lebih kreatif, lebih menerima keadaan, waktu, kondisi, kenyataan, ya, dan menerima setiap apapun yang udah terjadi, ya, nggak menyesali, nggak juga jadikan itu sebagai kesakitan, namun justru sebagai batu loncatan untuk kalian lebih bangkit lagi menjalani hidup, ya. Karena kalau kamu dengan dia masih di posisi yang sama-sama dia salah, dia atau balik nih bilang iya dia yang salah kok, dia seharusnya gini, dia harusnya gitu, dia yang harus mulai langkah pertama. No, di sini aku ngeliat siapapun yang pengen membuat langkah pertama walaupun dia bukan orang yang salah ataupun sebaliknya, silahkan lakukan kalau kamu ngerasa itu adalah hal yang tepat, ya. Queen of Swords, karena aku ngerasain dia membuka hati untuk kamu dan kamu membuka hati untuk dia. King of Pentacles, aku ngeliat ini seseorang King of Pentacles ini adalah king yang paling bisa dibilang perfect lah kalau di tarot itu, ya. Dia punya segala-galanya ibaratnya, secara finansial, karir, ya, juga kemantapan hati. Kenapa? Karena dia udah melalui banyak hal, ya, mulai dari Wands, Cup, Sword, dan akhirnya menjadi seorang Pentacles. Jadi kamu dengan dia memang dikuatkan di dalam masa-masa seperti ini, ya, karena untuk kebaikan kalian bersama, entah kalian masing-masing ataupun bersama, ya. Kita lihat tarot keduanya, Sagittarius. Ada Ace of Swords, Father of Pentacles. Masa-masa ini perlu banyak banget perenungan, aku ngerasain, ya. Masa-masa kamu dengan dia untuk yang memang banyak sendiri dulu, merenung, ya, merasa dan berpikir dengan matang, being gitu, ya. Kenapa? Karena aku ngerasain kalau suatu hubungan yang bagus, hubungan yang hebat, ya, namun kalau dalamnya banyak konflik dan orang yang di dalamnya nggak siap, ya, kamu tahu bakal berakhir seperti apa, ya. Son of Cups, Seven of Swords, Judgment. Kamu dengan dia memang masa-masa untuk belajar menerima. Ya, dia memang punya kesalahan, namun kamu juga punya kesalahan. Jadi memang masa-masa pengadilan, ibaratnya penghakiman, ya. Semua kesalahan gak hanya bertumpuk di dia ataupun gak hanya bertumpuk di kamu. Jadi memang proses dimana kalian berdua menyadari, ya, hubungan yang baik adanya itu saat kita menerima diri kita sendiri, ya, kesalahan, kekecewaan masa lalunya kita. Karena aku ngerasain seseorang di sini nggak menerima apa yang udah terjadi di masa lalu. Aku nggak tahu entah di masa lalu kamu bersama dia ataupun dengan orang lain, ya, itu yang nggak benar-benar diterima,
Ada ngerasa worthless di sini, ada ngerasa useless, ngerasa nggak berguna, ngerasa nggak berarti, ya, ngerasa nggak dicintai, ngerasa nggak diinginkan. That's it yang jadinya rasa-rasa yang menyedihkan. Ada Two of Cups, wow. Seven of Wands, pemenuhan hati kalian memang requires-nya ya, dibutuhkannya memang saat-saat kalian belajar sama-sama dewasa, paham akan keadaan, ya. Kalau memang saat ini harus berpisah, ya udah berpisah. Saat ini waktunya untuk berantem, ya udah gitu, berantem full. Dan kalau memang saat ini dalam posisi kita sedang marah-marah, dia emosional, aku emosional, ya udah gitu, jangan dipaksakan. Dan akhirnya ada perpisahan, ya that's okay. Dan setelah semua hal ini terjadi, ibaratnya gitu, kamu udah lihat baik buruknya dia, begitu juga dia baik buruknya kamu, dia lihat gitu ya. Sekarang pertanyaannya, kamu menerima nggak dia yang seperti itu? Kamu siap nggak hidup dengan orang yang seperti itu seumur hidup kamu? Ya, there is no turning back gitu, nggak ada waktu untuk kembali saat kamu memilih apa ke depannya, ya. Lalu ada Three of Pentacles, the Sun, Nine of Cups, dan ada the Tower moment. Wow, ya, kehilangan yang luar biasa memang aku rasain di sini. Sempat merasa benar-benar ditolak, penolakan luar biasa, dan ngerasa cintanya bertepuk sebelah tangan. Namun justru pelajarannya di situ, ya. Pelajarannya untuk menerima kalau kita ditolak dan dia nggak mau bersama kita. Apakah kamu menerima pelajaran itu? Kalau udah, nah baru nyampe ke masa ini. Setelah kamu melihat semua hal, ngerasakan, merenungkan, apakah kamu menerima dia yang seperti ini? Ya. Apakah dia menerima kamu yang seperti itu? Ya. Six of Cups, Justice, ada energi Libra juga, ya. Four of Swords, bukan lagi ngerasa paling benar, ya. Kalau ngerasa paling benar, ya apapun yang kamu pelajari, ya bakal nggak benar-benar berarti dong, ya. Jadi benar-benar diambil pelajarannya. Jadi benar-benar aku ngerasain banget seseorang yang akhirnya nyadarin ego baik dan ego buruknya di sini. Walaupun aku ngeliatin the devil, ya, namun aku ngerasain justru the devil yang menyadari, ya, tujuannya dia apa, keinginannya apa, dan kontrol buruk yang seperti apa yang dia berikan ke dalam dirinya kita, ke dalam tubuhnya kita, yang akhirnya mempengaruhi kita dan akhirnya kita nggak mendengarkan soulnya kita. That's it, itu yang aku lihat. Jadi aku ngerasain hubungan ini, aku bisa bilang soulmate yang sangat apa ya, spiritual aku ngerasainnya, ya, deep connection. So kamu mau paham kalau dia semakin dalam, dan itu pelajarannya juga dalam dong, besar, ya. Dan Four of Wands, aku ngerasain kamu dengan dia akhirnya bakal bisa ngelihat apa yang kalian pilih nanti ke depannya dan mau seperti apa. Dan ini baik, akhirnya bakal ada energi penerimaan satu sama lain, itu, ya. Oke, kita lihat di the bottom of the deck-nya ada Five of Wands. Aku ngerasain seseorang perlahan demi perlahan egonya hancur, egonya runtuh. So that's why kenapa energi ini kebuka, terlihat, ya. Karena kalian bakal ngelihat apa yang benar-benar jiwa kalian
butuhkan dan inginkan di kehidupan ini, yang menjadi tujuannya, ya. Kalian bakal bisa embrace itu, mengerti itu sedikit demi sedikit karena ego yang hancur. Oke, kita lihat Sang Semesta. Untuk kami menonton video ini, Sagittarius. Sagittarius. Oke, di sini ada door in reverse. Ya. Lalu ada kompas. Dan ada Coven. Oke, di sini energi seseorang yang akhirnya menyadari kalau saat kita ya cinta sama seseorang, kita nggak bisa kayak undo, kita unlove, kita bilang kita nggak sayang, udah nggak cinta karena nggak ada komunikasi, nggak ada relasi lagi. No, kalau itu bisa seperti itu bukanlah cinta. Ya, itu hanya ego semata. Namun seseorang menyadari, mau sampai dia mati lah ibaratnya, ya, cinta dan kasih sayang dia ya tetap ada dengan orang itu, dengan orang yang sama, dan dia nggak bisa untuk menyembunyikannya. Jadi aku ngeliat di Juni ini bakal terbuka, ataupun bisa lebih lambat nanti, entah Juli atau apapun, yang pastinya seseorang bakal memperlihatkan hal yang ditutupi, yaitu ya kamu tahu, selama apa kamu menyimpan bangkai bakal terlalu tercium, ya. Jadi memang pesan semesta untuk kamu ataupun dia, ya, jangan lagi menahan atau menutupi apa yang benar-benar kamu rasakan, kamu inginkan, dan kemana hati kamu tertuju, ya. Yang ada bakal sakit sendiri. So, pikirkan matang-matang, ya, yang terbaik untuk kamu itu apa. Okay, that's it. Think that's all, Sagittarius. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. Jaga kesehatan ya. See ya.